Dan oleh karena kebenaran-Mu saja kami ada hingga pada saat ini. Bapa, berkati setiap kehadiran kami di tempat ini, supaya kami mulai semakin dibaharui setiap hari. Kami menundukkan hati, kami menundukkan segenap keberadaan kami dengan mengharap bahwa Tuhan akan memperbaiki kami. Terima kasih, berkati firman-Mu yang kami dengarkan ini, supaya menjadi buah kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka kitab kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Dan di mana kita? Surah di Kisah Rasul 5 ayatnya yang keberapa tadi? 12. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tanda-tanda mujizat yang terjadi pada waktu itu adalah seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika para rasul itu diutus untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda itu akan menyertai mereka. Segala sesuatu yang ajaib yang Tuhan berkenankan untuk terjadi dalam pelayanan mereka adalah sesuatu yang menjadi tanda bagi setiap orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan Tuhan dalam pelayanan mereka. Injil yang mereka beritakan bukan hanya kata-kata tetapi kuasa. Nah, oleh karena itu ketika kita mengenal Injil pada saat ini dan kita belajar dengan firman Tuhan pada saat ini, kita sudah mendengarkan banyak. Dan ada satu yang harus kita terjemahkan dalam hidup kita, yaitu bahwa kuasanya adalah kekal. Kuasanya adalah kekal dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tuhan masih berkuasa hingga pada saat ini. Tuhan masih melakukan segala mujizat pada saat ini. Tetapi mujizat bukan hanya untuk dipertontonkan. Mujizat Tuhan lakukan bukan untuk pamer. Mujizat Tuhan lakukan bukan untuk buang-buang energi. Tetapi mujizat Tuhan lakukan adalah sebagai tanda supaya orang percaya. Maka jikalau orang mengalami mujizat tapi dia juga tidak percaya, maka tidak ada guna. Oleh karena itu Tuhan bukan Tuhan yang bodoh. Bukan Tuhan yang sembarangan saja menyembuhkan orang. Bukan Tuhan yang sembarangan saja menolong orang. Setiap kali Tuhan tolong orang, maka Tuhan tahu ini akan membuat mereka berubah. Kita sudah ditolong Tuhan dan kita percaya Tuhan selalu menolong, seperti lagu-lagu kita itu. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap orang percaya adalah mujizat. Bahkan kita bernapas pun itu mujizat. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya manusia bisa hidup kalau bukan Tuhan yang menghidupkan. Tidak ada ilmu-ilmu tertentu yang memberikan kita pengertian tentang kenapa ada kehidupan selain daripada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keajaiban dan kehebatan yang terjadi di tengah-tengah kelompok Yahudi, di mana Rasul Petrus menjadi sosok yang sangat ditunggu-tunggu, bahkan bayangannya saja bisa menyembuhkan orang, tidak berakhir dengan baik.
tidak berakhir dengan sukacita. Justru pada waktu itu kebencian terhadap kekristenan semakin menjadi-jadi. Di zaman rasul-rasul inilah terjadi aniaya yang paling hebat, yaitu di mana orang Kristen dianggap sebagai sekte sesat. Orang Kristen pada waktu itu mula-mula dianggap sebagai orang yang telah menyembah penyihir dan lain sebagainya. Akhirnya mereka di abad-abad pertama pun sudah harus memisahkan diri dari agama Yahudi. Serambi Salomo itu adalah tempat ibadah di sana. Jadi Serambi Salomo itu seperti bait Allah gitu. Serambinya itu maksudnya seperti pelataran lah, teras-terasnya gitu kan. Tetapi mereka pada akhirnya dengan segala pekerjaan yang spektakuler seperti ini tidak berakhir dengan indah. Tidak berakhir dengan indah, justru mereka malah dibenci orang. Nah mungkin sekarang kita percaya kepada Yesus Kristus itu bisa jadi lelucon. Kita bertobat, orang-orang mungkin merasa kita sudah mulai jatuh dalam kesalahan. Tetapi yang kita percaya adalah bahwa pekerjaan Tuhan tetap ada sampai sekarang. Mungkin bagian-bagian yang harus kita alami, atau mungkin pekerjaan yang harus kita alami, tetapi percayalah bahwa hidup kita adalah mujizat. Ada hal-hal yang harus kita alami dalam dunia ini, ada hal-hal yang harus kita lewati dalam dunia ini. Tetapi mujizat buat kita bukan hanya soal sembuh dari penyakit. Mujizat buat kita bukan hanya soal kita diberkati secara finansial, uang kita bertambah banyak, bukan itu yang menjadi berkat Tuhan. Tetapi kita tahu setelah dengarkan Injil, maka keselamatan adalah pekerjaan dan mujizat terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. 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 Jadi keselamatan adalah pekerjaan terbesar dan mujizat terbesar dalam kehidupan orang Kristen. Dan kalau orang tidak lagi mempercayai bahwa mujizat hanyalah sesuatu yang dianggapnya seperti mistis atau sesuatu yang spektakuler terjadi, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Nah sekarang kalau orang buta melihat, dia mau ngapain? Coba, dia mau mengalami keselamatan tidak? Kalau orang tuli mendengar, dia mau dengar firman Tuhan enggak? Kalau orang buta melihat, dia mau melihat apa? Mau melihat kuasa Tuhan tidak? Nah itu sebabnya kejadian-kejadian yang terjadi pada masa rasul-rasul ini adalah karena Tuhan tahu bahwa di lingkungan mereka perlu suatu tanda. Nah kalau kita pun dalam keadaan sehat, ini pun mujizat. Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti firman Tuhan ini. Bukan hanya tentang keinginan kita, bukan hanya tentang apa yang kita mau terjadi dalam hidup kita, tetapi tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan Dia membuat hidup kita makin indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita